Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah pada hari ini, kita akan bersama-sama untuk mengawali ibadah kita dengan mengakui bahwa penolong kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Roma pasal 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami mengakui akan segala keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan ketidakberdayaan, cacat celah,
Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian dari PKJ 38 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memohon supaya Tuhan menghapus dosa kita, maka Tuhan berkenan untuk menerima permohonan setiap orang yang mau datang kepadanya, dan bahkan Dia akan memberikan anugerah kepada kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, Dia yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 159 bait 1 dan 2. Israel
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui pembacaan Injil yang hendak kami dengarkan dan kami renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini pasti kita ingin memiliki kehidupan, bukan hanya sekedar kehidupan di tengah dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal nantinya. Itu menjadi harapan hampir semua orang yang ada di tengah kehidupan dunia. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Pada hari ini kita bersama-sama belajar dari pengajaran Tuhan Yesus kepada kita semuanya dalam perikop yang menjadi bacaan kita. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya terkait dengan Nikodemus yang datang kepada Yesus. Ketika Yesus memberikan sebuah pemahaman kepada Nikodemus terkait dengan dilahirkan kembali, itu ayat 1 sampai dengan 13. Nikodemus sulit memahami penjelasan Yesus karena memang tidak mudah untuk dipahami. Itulah sebabnya Yesus kemudian juga menjelaskan dengan cara mengambil sebuah kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel memberontak melawan Allah. Apa yang terjadi ketika di Perjanjian Lama bangsa Israel melawan Allah, memberontak melawan Allah, mereka mendapatkan hukuman.
Nah, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman karena Allah memang betul-betul mengasihi bangsa Israel, maka Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menggantungkannya. Dan setiap orang Israel yang memberontak jatuh ke dalam dosa, dia akan dipagut ular. Setiap orang yang dipagut ular ketika memandang ular tembaga itu akan sembuh. Nah, penjelasan itu disampaikan oleh Yesus supaya Nikodemus mengerti apa sebenarnya makna dari dilahirkan kembali untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau Nikodemus sulit memahami terkait dengan kelahiran kembali, tentu Nikodemus tidak sulit karena dia pasti membaca terkait dengan Perjanjian Lama. Bisa memahami bahwa orang-orang yang memberontak dan melawan Allah akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika Nikodemus sudah memahami apa yang menjadi kisah dalam Perjanjian Lama, disitulah Yesus hendak mengatakan kepada Nikodemus bahwa orang-orang yang memberontak atau orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu sebenarnya akan mendapatkan hukuman. Tetapi Allah tidak ingin umatnya dihukum. Dia mengasihi manusia sehingga dia hadir ke dalam dunia atau mengutus anaknya hadir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menanggung dosa manusia. Apa yang dikerjakan oleh anak Allah dalam menanggung dosa manusia melalui sebuah karya besar, yaitu melalui jalan salib. Dan ketika orang mau memandang salib itu, percaya kepada Dia yang disalib itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ketika Yesus sudah menjelaskan terkait dengan konsep kehidupan kekal yang disiapkan kepada umat manusia, kemudian Yesus menjelaskan terkait dengan karya yang harus dikerjakannya, yaitu salib. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah dijelaskan, itu tinggal respon dari orang-orang yang tahu dan memahami terkait dengan Dia yang digantung di kayu salib, menebus dosa umat manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah sudah menyiapkan, Allah sudah memberikan kepada manusia terkait dengan kehidupan. Tetapi Allah juga menunggu respon manusia. Apakah manusia mau merespon kasih Allah yang melalui Yesus disalib dalam tiang gantungan? Kalau orang merespon dan kemudian melihat salib itu, memandangnya, percaya kepada Dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan mendapatkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini juga penjelasan terkait dengan kelahiran kembali. Artinya apa? Artinya ketika orang percaya kepadanya berarti dia diperbaharui.
Dan untuk menjadi lebih baik lagi, memang ternyata harus melalui sebuah pengorbanan yang tidak mudah, yang sangat berat. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan, menyediakan kehidupan bagi umat manusia dengan cara penebusan melalui salib Yesus. Persoalannya, apakah manusia mau merespon itu sebagaimana orang Israel yang mau melihat ular tembaga dan kemudian dia selamat sembuh dari pagutan ular. Kalau orang mau melihat salib itu, percaya kepada Yesus yang disalib itu, ya dia akan mengalami pemulihan, dia akan mendapatkan kehidupan. Oleh karena itu, melalui Minggu Prapaskah yang keempat ini kita kembali diingatkan bagaimana kehidupan kita, apakah kita memang betul-betul mau memandang salib itu, percaya kepada Yesus yang disalib itu dengan kesungguhan hati. Kalau memang iya, itu menjadi respon kita, maka percaya itu bukan hanya sekedar kita melihat salib dan memandangnya, tetapi percaya itu harus terwujud di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengutamakan Dia dalam hidup yang kita jalani. Segala sesuatu yang kita jalani, kita akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan menjadi kehidupan bagi orang lain, bagi kita ketika kita mau memandang Dia, mengikut sertakan Dia di dalam setiap aktivitas kita. Mari kita respon kasih Allah yang sudah disediakan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan di tengah kehidupan dunia ini maupun kehidupan kekal nantinya, dengan cara kita senantiasa mengutamakan Dia dan mengikut sertakan Dia di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk menyatukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar telah mengaruniakan anak-Mu untuk
menebus dunia ini, supaya dunia ini mendapatkan kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk merespon kasih Tuhan, sehingga kami mau untuk melihat, memandang Engkau sebagai Allah yang senantiasa ada bersama untuk kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang yang senantiasa merespon kasih Tuhan yang sudah kami terima. Kami membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tangan Tuhan senantiasa menopang kami semuanya, supaya kehidupan bangsa dan negara ini ke depannya semakin hari semakin baik. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tolonglah kami dalam masa Prapaskah ini bukan hanya menjalani secara ritual, tetapi kami boleh bersama-sama untuk menghayati kasih Tuhan yang luar biasa, supaya kami pun juga terus merespon kasih itu. Tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang teguh di tengah situasi himpitan yang tidak mudah untuk kami hadapi, apapun itu bentuknya. Dan pada hari ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia. Berkat Tuhan mengalir atas kami semuanya, dan kiranya Tuhan juga terus menolong agar melalui kehidupan kami, pergumulan kami, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan secara psikologi. Tolonglah mereka menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Orang tua yang mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tangan Tuhan menjamah dengan penuh kasih bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam upayanya untuk mendapatkan pemulihan, sehingga ada pemulihan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan kami satu demi satu ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan melalui permasalahan itu kami boleh belajar bagaimana kasih Tuhan nyata atas kami. Inilah doa kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan di Jemaat Philadelphia sebaik mungkin. Saudara kami yang mengelolanya dapat membagi, memilah persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk dapat kami semua dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Inilah Tuhan doa persembahan kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah bersama-sama menghayati bagaimana kasih Tuhan disediakan bagi kita dengan cara mengaruniakan anaknya untuk memberikan kehidupan bagi kita, maka kita pun juga diutus untuk melakukan sesuatu di tengah kehidupan dunia ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 432.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. See